Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 13 akan menjawab dari pertanyaan teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sandra Febri Prabekti dengan NPM 059 kelompok 2. Pertanyaannya, apa fungsi dari lingkungan pendidikan dan apa pengaruh bagi peserta didik? Jawabannya yaitu membantu lingkungan atau peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitar, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai sebuah tujuan pendidikan yang optimal. Karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar, proses belajar, melatih agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki akhlak mulia, keterampilan, dan kecerdasan, dan kepribadian. Selanjutnya yaitu Hesti Retiana dengan NIM 082 kelompok 8. Pertanyaannya yaitu, mengapa keluarga merupakan bagian dari lingkungan pendidikan? Jawabannya, karena keluarga sebagai organisasi terkecil yang menjadi awal mula pembentukan karakter seorang anak. Karena ketika ia mulai belajar untuk berbicara, belajar berlari, belajar berjalan, itu dari keluarga. Pendidikan tidak terlepas dari peranan seluruh anggota keluarga. Selanjutnya yaitu Fadil Mahfudin dengan NIM 094 kelompok 10. Pertanyaannya, mengapa lingkungan sebagai salah satu yang sangat menentukan dalam proses pendidikan? Jawabannya yaitu, lingkungan merupakan perkembangan karakter anak. Bila anak bertumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik, santun, dan taat beragama, maka anak pun akan menjadi sebuah pribadi yang baik. Dan yang keempat atau yang terakhir, Esti Arniawati dengan NPM 095 dari kelompok 11. Pertanyaannya, apa yang dimaksud masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan? Jawabannya yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan yang berperan terlebih khusus orang tua sangatlah penting untuk membantu guru dalam mendidik dan mengarahkan anaknya. Masyarakat juga sebagai mitra kerja sekolah yang perlu ada rasa memiliki, rasa ikut tanggung jawab dalam membangun atau menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Alifia Zahra kelompok 5. Yang pertanyaannya, tolong berikan contoh proses pendidikan seperti apa yang dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Jawabannya yaitu pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Meli Apriliani kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan lingkungan pendidikan yang baik? Caranya yaitu menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan. Yang kedua, menata ruang kelas. Yang ketiga, memperhatikan lingkungan luar kelas. Yang keempat, jalin komunikasi dengan siswa. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang tepat atau mudah dipahami. Saya akan menjawab pertanyaan dari Afifatu Rifkiah. Bagaimana peran lingkungan pendidikan serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Lingkungan pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu terkait dengan lingkungan. Implementasi pendidikan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dapat membawa dampak positif sebagai berikut. Kesadaran lingkungan. Pendidikan lingkungan membantu meningkatkan kesadaran individu terhadap isu-isu lingkungan yang ada seperti perubahan iklim, kerusakan habitat, atau polusi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah-masalah ini, individu akan cenderung mengambil tindakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. 2. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Individu dapat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Selain itu, mereka juga dapat menggunakan botol air minum yang dapat diisi ulang dan mengurangi penggunaan sedotan plastik.
Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Vita Nurjanah. Kenapa pendidikan lingkungan masyarakat perlu diberikan kepada anak didik dan apa saja contoh pendidikan di lingkungan masyarakat? Pendidikan lingkungan sangat penting untuk diberikan kepada anak didik karena membantu mereka memahami betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Pendidikan ini juga mengajarkan nilai-nilai keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan pemahaman tentang interaksi manusia dengan alam. Ini beberapa contoh pendidikan lingkungan yang dapat diberikan kepada anak didik. 1. Pembelajaran tentang alam. Anak-anak perlu belajar tentang ekosistem, flora, fauna, dan berbagai aspek alam lainnya. Mereka bisa diajak mengunjungi taman nasional, hutan, sungai, atau pantai untuk mempelajari secara langsung tentang lingkungan. 2. Program daur ulang. Anak-anak dapat diajarkan tentang manfaat dan cara daur ulang sebagai berbagai jenis limbah seperti kertas, plastik, logam, atau kaca. Mereka dapat belajar memilah sampah di sekolah atau di rumah serta melakukan kegiatan kreatif menggunakan barang-barang bekas. 3. Kegiatan kebun sekolah. Anak-anak dapat mengambil bagian dalam kegiatan berkebun di sekolah di mana mereka belajar tentang rendahnya tanaman, siklus hidup, dan perawatan tumbuhan. Mereka juga bisa diajari tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem melalui penampungan tanaman lokal dan membersihkan area sekitar. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Muhammad Naufal Aziz, yaitu contoh lembaga sosial yang diikat dan mempunyai peran dan fungsi edukatif. Jadi secara umum, lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman tingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, dan pengarahan dalam sistem pengendalian sosial. Ada 5 jenis lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, ekonomi, pendidikan, dan politik. Selanjutnya pertanyaan dari Aul adalah bagaimana jika lingkungan keluarga yang bermasalah atau memiliki problem terhadap tumbuh kembangnya anak dalam pendidikan, apakah berpengaruh? Jadi jawabannya yang perlu kita pahami adalah kita harus lebih memperhatikan bagaimana seorang orang tua harus memiliki kepribadian yang seharusnya supaya menjadi tauladan yang baik bagi anaknya. Selanjutnya di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Aulia Alfahri, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana peran masyarakat sebagai lingkungan pendidikan. Nah, masyarakat berperan sebagai sumber, pelaksana, penyelenggara, pengendalian mutu, dan pengguna dalam meningkatkan kualitas hasil pendidik. Mungkin demikian dari jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.